Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya, sehat selalu beserta dengan keluarga dan jangan lupa untuk selalu bersyukur setiap harinya. Jadi dalam video kita kali ini kita akan membahas beberapa buah iblis yang kemungkinan besar akan diungkap tentang kebangkitan atau istilahnya awakening, yang dimana ada beberapa karakter yang sudah mencapai titik tertinggi dari kemampuan buah iblis tersebut. Kita akan juga sedikit menganalisa mengenai bagaimana awakening dari buah iblis tersebut dan seberapa kuat kemampuan itu jika dipakai dalam pertarungan. Jadi tentu sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kebangkitan buah iblis adalah tahap kekuatan baru yang hanya bisa dibuka oleh segelintir pengguna buah iblis di dunia One Piece. Kebangkitan buah iblis dapat dicapai ketika pikiran penggunanya mampu mengejar kemampuannya, namun tidak semua orang bisa untuk membuka tahap ini. Hanya segelintir orang sejauh ini yang mencapai kebangkitan buah iblis. Namun dengan cerita yang kini memasuki saga terakhir, semakin banyak musuh yang akan muncul dengan kekuatan ini. Ada banyak sekali karakter yang sangat kuat di dunia One Piece yang kemungkinan besar memiliki buah iblis awakening, dan kita pasti akan senang melihatnya di saga terakhir nanti. Jadi kali ini Tamagon akan mencoba menganalisa beberapa buah iblis yang kemungkinan besar akan terungkap kemampuan awakeningnya pada final saga nanti. Kita mulai dari nomor 8, yakni Pika Pika Nomi. Pika Pika Nomi merupakan buah iblis bertipe Logia yang mampu membuat penggunanya memanipulasi dan menjadi cahaya. Salah satu buah iblis Logia terkuat ini dimakan oleh salah satu laksamana angkatan laut, yakni Kizaru. Selain bisa melakukan penyerangan menggunakan cahaya, Kizaru juga kebal dari serangan fisik berkat efek dari buah iblis bertipe Logia ini. Nah, kemampuan dari Kizaru tidak bisa diremehkan, bahkan ia bisa bertarung secara seimbang melawan Rayleigh yang merupakan tangan kanan dari Goldie Roger. Tidak bisa dibayangkan jika Kizaru bisa membangkitkan awakening dari Pika Pika Nomi. Nah, lalu bagaimana kemampuan dari Pika Pika Nomi jika sudah mencapai tahap awakening? Buah iblis Kizaru adalah tentang cahaya. Cahaya adalah energi. Memiliki kendali energi yang tidak terbatas akan memberinya kekuatan untuk memisahkan atom dengan fisi nuklir. Secara teori, Kizaru dapat menyebabkan ledakan nuklir yang jauh melampaui skala kekuatan Logia lainnya. Nah, inilah mengerikannya jika kemampuan cahaya masuk ke dalam mode awakening. Kita masuk ke nomor 7, yakni Suke Suke Nomi. Suke Suke Nomi juga merupakan buah iblis bertipe Paramecia yang saat ini dimakan oleh Shiryu, Kapten Titanic kedua dari bajak laut Blackbeard. Buah iblis ini memungkinkan penggunanya menjadi tidak terlihat dan juga menyebarkan tembus pandang kepada orang lain melalui kontak. Meskipun bukan buah iblis terkuat, buah iblis ini sangatlah berguna. Dan jika Shiryu berhasil untuk membangkitkan buah iblisnya, dia akan menjadi sangat berbahaya untuk dilawan dalam pertempurannya nanti. Lalu, bagaimana kemampuan dari Suke Suke Nomi jika sudah mencapai awakening? Menurut Tamagon pribadi, kemampuan utama dari Suke Suke Nomi adalah membuat penggunanya tidak terlihat, tetapi pengguna juga dapat secara selektif mengubah apapun yang disentuhnya menjadi tidak terlihat juga. Nah, karena kemampuan inilah pengguna dapat memata-matai percakapan dan orang-orang tanpa terdeteksi, serta menculik orang-orang yang tidak akan terlacak. Atau lebih gilanya lagi, kebangkitan buah iblis ini tidak hanya mampu mengubah hal-hal menjadi tidak terlihat, tetapi juga dapat menghilangkan apapun yang disentuhnya dari kenyataan dunia ini. Yang keenam ada Mera Mera Nomi. Mera Mera Nomi adalah buah iblis Logia yang sangat kuat yang dulunya milik Ace. Setelah kematiannya, buah iblis ini dimakan oleh Sabo. Saat ini, Sabo sedang menggunakan buah iblisnya ini dan dia perlahan mulai menguasai kekuatan apinya. Nah, lalu bagaimana kemampuan dari Mera Mera Nomi jika sudah mencapai awakening? Buah iblis Mera Mera Nomi yang saat ini dimakan oleh Sabo merupakan tipe Logia yang bisa mengeluarkan api merah dan membuat tubuh penggunanya menjadi api. Nah, salah satu pilihan terbaik awakening buah iblis Mera Mera Nomi tipe Logia ini adalah peningkatan kualitas apinya. Awalnya, buah iblis Mera Mera Nomi berwarna merah, maka jika ditingkatkan kualitasnya, kemungkinan besar warnanya akan berubah menjadi api biru, api hitam, dan bahkan api yang paling panas yakni api putih. Nomor 5 ada Mera Mera Nomi. Mera Mera Nomi merupakan buah iblis tipe Paramecia yang saat ini dimakan oleh buah Hankook. Buah iblis ini luar biasa karena dapat mengubah siapapun yang merasakan ketertarikan terhadapnya menjadi batu. Kita belum melihat potensi penuh dari buah iblis ini, namun Hankook sudah sangat lama memegangnya dan ini berarti dia telah menguasai sepenuhnya. Lalu bagaimana kemampuan dari Mera Mera Nomi jika sudah mencapai awakening? Apakah kalian masih ingat saat Kurohige menargetkan buah iblis buah Hankook ini ke Amazon Lily? Pasti ada keuntungan yang mau dia
dia miliki dari mengambil buah iblis ini. Nah, kemungkinan jika awakening buah iblisnya akan mampu membuat pengguna memiliki kekuatan seperti Voice of All Things, Kurohige mungkin akan mampu mendengarkan benda atau makhluk hidup lain, misalnya suara dari Sea Kings, bahkan Poneglyph. Goldie Roger, Luffy, dan Momonosuke adalah beberapa nama yang memiliki kemampuan alami dari Voice of All Things. Namun, hal ini tidak berlaku pada Kurohige karena dia tidak memiliki kemampuan tersebut dan juga krunya tidak memiliki kemampuan itu. Ini artinya dia tanda petik membutuhkan bantuan yang dimana hal ini berasal dari awakening dari Mero Meronomi. Nomor 4 ada Gura Gura Nomi. Gura Gura Nomi merupakan buah iblis tipe Paramecia terkuat yang pernah ada di One Piece. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan gempa sesuka hatinya dan diyakini memiliki kemampuan untuk cukup kuat menghancurkan seluruh dunia. Nah, mengingat Kurohige termasuk salah satu penjahat terhebat di One Piece, lalu kemungkinan besar buah iblis ini akan awaken saat Luffy bertarung melawannya. Kemungkinan kemampuan awakeningnya adalah menerapkan gelombang kejut sebagai gerakan jarak jauh seperti gelembung gempa dan menambahkan serangan gempanya ke dalam gelembung tersebut. 3 ada Yami Yami Nomi. Yami Yami Nomi juga merupakan buah iblis tipe Logia yang sangat kuat. Ini dimakan oleh Kurohige dan memberinya kekuatan untuk mengendalikan kegelapan dan melaluinya mendapatkan kendali atas gravitasi yang tidak terbatas. Buah iblis ini memiliki kekuatan untuk meniadakan kemampuan buah iblis lainnya yang membuatnya sangat amat menakutkan. Dan jika dibangkitkan, buah iblis ini mungkin akan menjadi buah iblis yang paling menakutkan di serial One Piece. Lalu, bagaimana kemampuan dari Yami Yami Nomi jika sudah mencapai awakening? Bagaimana jika tidak hanya untuk menyerap kemampuan buah iblis lawan, melainkan menyerap kemampuan dari Haki? Ini benar-benar mengerikan, mengingat Haki adalah salah satu counter alami dari pengguna buah iblis. Jadi dengan kata lain, kemampuan yang dimilikinya akan dibangkitkan dan berusaha menyerap apapun itu, baik itu dalam bentuk apapun maupun yang tidak ada dalam bentuknya. Yang kedua ada buah iblis milik Gorosei. Gorosei baru-baru ini terungkap sebagai pengguna buah iblis di One Piece. Kita tidak bisa melihat buah iblis apa yang dimiliki oleh masing-masing anggota 5 tetua ini. Namun kita tahu bahwa mereka semua pasti sangat menguasai kemampuan yang mereka miliki ini. Mengingat pengetahuan yang mereka miliki dan usia karakter-karakter ini, tidak mengherankan bagi kita jika buah iblis mereka akan sudah mencapai titik awakening. Pertama adalah kebangkitan dari buah iblis Im Sama. Im Sama adalah penguasa dunia di One Piece dan tentunya termasuk karakter terkuat juga. Kemampuan buah iblis mereka baru-baru ini diperlihatkan kepada kita dalam bentuk siluet saja. Namun kita belum mengetahui apa sebenarnya buah iblis yang mereka miliki. Terlepas dari itu semua, Im Sama ini abadi, hidup selama lebih dari 800 tahun. Nah, dalam jangka waktu tersebut sudah hampir pasti bagi mereka untuk telah membangkitkan buah iblis dari mereka. Jadi kemungkinan besar kita akan melihat awakening dari buah iblis milik Im Sama dalam final saga nanti. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Adakah buah iblis lain yang bisa awakening dalam final saga nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah ikut berlayar bersama-sama teman-teman hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.